Perkenalkan, nama saya Yanuar Asto Nugroho. Saya dari Universitas Pamulang ingin mempresentasikan tentang sistem informasi manajemen. Kunci keputusan yang diinformasikan terbagi menjadi 10 bagian. Yang pertama, ada pengantar sistem informasi manajemen, dan yang kedua, latar belakang sejarah informasi manajemen. Yang ketiga, era pertama komputasi mainframe. Yang keempat, era kedua komputer pribadi. Yang kelima, jaringan klien atau server. Yang keenam, era keempat komputasi perusahaan. Yang ketujuh, era kelima cloud computing. Yang kedelapan, komponen sistem informasi manajemen. Yang kesembilan, manfaat dari sistem informasi manajemen. Yang sepuluh, masa depan sistem informasi manajemen. Yang pertama, pengantar sistem informasi manajemen. Dasar-dasarnya terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, sistem informasi manajemen adalah sistem informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Yang kedua, sistem informasi manajemen mengkoordinasikan, mengendalikan, menganalisis, dan memvisualisasikan informasi dalam konteks organisasi. Yang ketiga, ini melibatkan integrasi orang, proses, dan teknologi untuk operasi yang efisien. Yang keempat, tujuan mendasar dari sistem informasi manajemen adalah untuk meningkatkan nilai dan keuntungan bisnis. Yang kedua, latar belakang sejarah atau evolusi terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, sejarah sistem informasi manajemen berawal dari penggunaan buku besar dalam akuntansi. Yang kedua, sejarah modern dibagi menjadi 5 era sebagaimana dirinci oleh Kenneth C. Loudon dan Jane Loudon. Yang ketiga, era pertama komputasi mainframe dan komputer mini didominasi oleh IBM. Yang keempat, era kelima cloud computing yang menawarkan solusi terukur. Dan yang ketiga, era pertama komputasi mainframe atau kelahiran komputasi mainframe terbagi menjadi 4 bagian. IBM menguasai era pertama dengan komputer mainframe mereka. Dan yang kedua, awalnya mainframe menempati seluruh ruangan dan membutuhkan tim untuk beroperasi. Yang ketiga, seiring kemajuan teknologi, mainframe menangani kapasitas yang lebih besar dan mengurangi biaya. Yang keempat, komputer mini memungkinkan bisnis besar menjalankan pusat komputasi mereka sendiri. Yang keempat, era kedua komputer pribadi atau revolusi. Yang pertama, era kedua dimulai pada tahun 1965 dengan munculnya mikroprosesor. Yang kedua, komputer pribadi mendesentralisasikan daya komputasi dari pusat data terbesar. Yang ketiga, pada akhir tahun 1970-an, komputer pribadi menjadi komoditas pasar massal. Yang terakhir, munculnya PC menyebabkan mempopulerkan jaringan interkoneksi dan internet. Yang kelima, jaringan klien atau server atau jaringan dalam komputer terbagi menjadi 4 bagian. Jaringan klien atau server memfasilitasi pembagian data dan manajemen sumber daya yang efisien. Yang kedua, mereka memungkinkan banyak komputer untuk terhubung dan berkomunikasi dengan lancar. Dan yang ketiga, era ini menandai peralihan dari sistem terisolasi ke jaringan yang saling terhubung. Yang keempat, model klien atau server tetap menjadi dasar dalam arsitektur komputasi modern. Keenam, era keempat komputasi perusahaan skala terbagi menjadi 4. Yang pertama, komputasi perusahaan muncul untuk mendukung operasi bisnis skala besar. Yang kedua, ini mengintegrasikan berbagai sumber daya komputasi dalam suatu organisasi. Yang ketiga, fokus pada kontrol terpusat, skalabilitas, dan kendalaan untuk proses bisnis. Yang terakhir, sistem perusahaan seperti ERP dan CRM menjadi alat penting. Yang ketujuh, era kelima cloud computing atau awan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, komputasi awan menawarkan sumber daya komputasi yang terukur dan fleksibel melalui internet. Yang kedua, hal ini menghilangkan kebutuhan akan perangkat keras lokal yang mahal. Yang ketiga, layanan cloud menyediakan akan akses sesuai permintaan ke daya komputasi, penyimpanan, dan aplikasi. Yang terakhir, era ini memungkinkan bisnis untuk berinovasi dengan cepat dan mengurangi biaya. Yang kedelapan, komponen sistem informasi manajemen, yaitu elemen, terbagi menjadi 4 bagian. Sistem informasi manajemen terdiri dari orang, proses, dan teknologi dalam lingkungan organisasi. Yang kedua, orang-orangnya termasuk pengguna dan profesional IT yang mengelola sistem. Yang ketiga, proses melibatkan metode dan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data.
Yang terakhir, teknologi mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur jaringan. Yang kesembilan, manfaat sistem informasi manajemen sebagaimana keuntungan untuk perusahaan, terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, sistem informasi manajemen meningkatkan pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu. Yang kedua, hal ini meningkatkan efisien melalui proses yang disederhanakan dan alur kerja otomatis. Yang ketiga, sistem informasi manajemen mendukung perencanaan strategis dan manajemen operasional. Yang keempat, hal ini mengarah pada alokasi sumber daya yang lebih baik dan peningkatan nilai bisnis. Yang ke-10 terakhir, masa depan sistem informasi manajemen atau inovasi yang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, masa depan sistem informasi manajemen terletak pada AI, pembelajaran mesin, dan analisis data besar. Yang kedua, teknologi ini akan semakin meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan. Yang ketiga, integrasi dengan LOT akan memperluas cakupan pengumpulan data secara real time. Yang keempat, sistem informasi manajemen akan terus berkembang, mendorong inovasi dan efisiensi bisnis. Itu saja presentasi dari saya. Terima kasih.